Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Masih semangat ya? Marilah kita awali pembelajaran daring hari ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran daring hari ini, kita akan belajar mengenai perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenai jenis-jenis norma. Kalian tentunya masih ingat kan, jenis norma itu ada 4. Yang pertama, norma kesusilaan. Kedua, norma kesopanan. Ketiga, norma agama. Dan yang keempat adalah norma hukum. Sebagai warga masyarakat yang baik, kita hendaklah menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan selaras dan harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Jadi, ketika kalian mematuhi suatu norma atau aturan yang berlaku di masyarakat, itu harus muncul dari kesadaran diri kalian sendiri, bukan karena unsur lain, misalnya karena kalian takut akan sanksi yang diterima apabila kalian melanggar norma, atau kalian takut karena ada aparat negara yang mengawasinya. Jadi, kepatuhan itu harus muncul dari diri kalian sendiri, bukan dari orang lain atau dari faktor-faktor lain. Kesadaran diri akan penting tujuan dan fungsi norma dalam kehidupan akan mendorong seseorang terbiasa untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Jadi diperlukan kesadaran yang tinggi sebagai masyarakat untuk selalu mematuhi norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Karena jika tidak ada kesadaran diri dari diri kita, maka masyarakat yang aman, tentram, dan nyaman itu tidak akan terwujud. Ketika kita biasa mematuhi norma-norma yang ada di dalam masyarakat, dimanapun kita berada, kita pasti akan selalu menaati norma-norma atau aturan-aturan yang ada. Jadi, kesadaran dari diri kita itu amatlah penting. Budayakan sikap-sikap berikut supaya munculnya kesadaran dari diri kita. 1. Budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya, ketika kalian berangkat ke sekolah, itu harus tepat waktu. Jangan datang terlambat. Jadi budayakan malu melanggar aturan. Misalnya malu datang terlambat. Yang kedua, budaya tertib. Misalnya mengikuti antrean. Ketika kalian membeli sesuatu, ya, kalian harus membiasakan tertib mengantri. Jangan menyelip antrean. Karena jika kalian melakukan hal tersebut, kalian pasti akan mendapatkan sanksi sosial dari orang-orang yang ada di sekitar kalian. Yang ketiga, budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Misalnya, tidak menyontek saat ulangan atau ujian. Jadi, biasakan kita itu bersikap jujur dimanapun kita berada. Hindari perbuatan-perbuatan kotor
seperti yang tadi saya sebutkan, menyontek ketika ulangan atau ujian. Yang keempat, budaya sopan, yaitu sikap untuk selalu berperilaku sopan dimanapun dan kepada siapapun. Misalnya, menghormati orang lain, apalagi orang yang lebih tua dari kita, berbicara santun, membiasakan diri untuk mengucapkan kata maaf apabila kita melakukan kesalahan, berbicara tolong apabila kita hendak meminta bantuan, dan berkata atau mengucapkan terima kasih ketika kita mendapatkan sesuatu atau menerima bantuan dari orang lain. Selanjutnya, yang kelima adalah budaya musyawarah untuk mufakat. Misalnya, pengambilan keputusan oleh masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama atau yang sering disebut juga konsensus, baik melalui musyawarah atau pemungutan suara. Jadi, biasakan menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Bicarakan permasalahan secara bersama-sama untuk mendapatkan kesepakatan yang baik untuk pihak A dan pihak B misalnya. Jadi jangan gunakan kekerasan, main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah. Ada beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran terhadap kepatuhan norma-norma. Faktor yang pertama yaitu faktor pribadi, yaitu berkaitan dengan sifat atau karakter dalam diri kita sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. Jadi faktor yang pertama ini adalah dari dalam diri kita sendiri yang belum memiliki kesadaran untuk selalu mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jika diri kita saja tidak memiliki kesadaran untuk taat kepada aturan, maka akan sulit menciptakan kehidupan yang nyaman dan tentram. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu pengaruh lingkungan, kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak yang patuh pada aturan. Selain faktor pribadi, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Contohnya, kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan dengan teman sebaya yang tingkah lakunya masih kurang baik, atau tinggal di lingkungan yang tidak teratur dan kumuh. Jadi, pandai-pandailah dalam memilih pergaulan. Jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang justru akan menjerumuskan kita ke dalam pergaulan yang salah. Misalkan bergaul dengan anak-anak yang suka mencuri, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Keluarga juga sangat mendukung terbentuknya karakter dari seseorang. Jika keluarga tidak mendukung, maka seorang tersebut akan sulit memiliki kesadaran untuk taat dengan aturan. Jadi, sudahkah kalian mematuhi norma-norma tersebut? Contoh penerapan norma dalam lingkungan keluarga. Mengerjakan pekerjaan rumah yang telah disepakati bersama. Misalkan dalam satu keluarga terdiri dari 4 anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, dan 2 orang anak. Misalkan
Ayah ditugaskan untuk mencuci pakaian, ibu memasak, anak perempuan mengepel anak laki-laki, misalkan mencabut rumput dan sebagainya. Jadi tugas-tugas yang diberikan oleh anggota keluarga tersebut harus dilaksanakan sesuai yang telah disepakati. Kedua, hormat kepada orang tua. Sebagai seorang anak, hendaklah kita menghormati orang tua kita. Selain itu, kita juga harus taat kepada perintah orang tua. Selagi apa yang mereka perintahkan adalah hal-hal yang positif. Bertutur kata yang baik. Meskipun kita berkata kepada orang yang lebih muda dari kita, itu kita tetap harus menjaga tutur kata. Jangan sampai kita berkata kasar, mengejek atau menyinggung orang lain. Yang selanjutnya, saling menyayangi antar anggota keluarga. Seluruh keluarga hendaklah saling menyayangi sehingga tercipta kehidupan yang rukun dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, contoh penerapan norma dalam lingkungan sekolah. 1. Menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Misalkan, tidak membolos, tidak menyontek saat ulangan atau ujian, datang ke sekolah tepat waktu, dan lain sebagainya. Santun terhadap guru. Jadi misalkan ketika kalian berpapasan dengan Bapak Ibu guru, hendaklah kalian menyapa Bapak Ibu guru tersebut. Dan apabila kalian berkata dengan Bapak Ibu guru, hendaklah menggunakan kata-kata yang santun. Yang ketiga, menyayangi teman. Sesama teman, hendaklah kalian saling menyayangi, karena suatu saat pasti kalian akan memerlukan bantuan dari teman kalian. Yang ketiga, contoh penerapan norma dalam kehidupan masyarakat dan negara, yaitu ikut mendukung program keamanan dan ketertiban masyarakat. Contohnya pos kamling atau ronda. Pos kamling itu artinya pos keamanan lingkungan. Jadi setiap warga masyarakat hendaklah berpartisipasi dalam program pos kamling atau ronda. Jadi lingkungan akan aman dan tertib. Yang kedua, mematuhi peraturan lalu lintas, tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Mematuhi peraturan lalu lintas contohnya ketika lampu merah kalian berhenti. Tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, misalkan dalam lingkungan rumah kalian ada yang ketahuan mencuri, itu kalian tidak boleh langsung menghakimi orang tersebut. Hendaklah kalian memanggil aparat yang berwajib, jangan langsung mengeroyok atau main hakim sendiri, karena hal tersebut nantinya akan merugikan diri kalian sendiri. Contoh yang ketiga yaitu membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, hendaklah kalian selalu taat membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Setiap norma atau peraturan yang dilanggar pasti akan ada sanksi yang diperoleh. Demikian juga dengan pelanggaran norma. Sanksi pelanggaran norma kesusilaan, yaitu pelaku yang melanggar norma kesusilaan akan mendapatkan rasa malu, celaan, bahkan dikucilkan. Dikucilkan itu artinya
keberadaannya tidak dianggap oleh orang lain. Sanksi norma kesopanan. Sama halnya dengan norma kesusilaan, pelanggaran sanksi norma kesopanan juga akan mendapatkan celaan dan dikucilkan. Sanksi pelanggaran norma agama. Yang pertama, penyesalan. Akan adanya rasa menyesal dalam hati kita ketika kita melakukan pelanggaran norma agama. Misalkan kita meninggalkan sholat, itu pastinya kita memiliki dalam hati kita akan ada rasa menyesal karena kita telah meninggalkan kewajiban kita sebagai umat beragama. Hati tidak nyaman karena rasa penyesalan tersebut, pastinya hati kita terasa tidak nyaman. Dan yang lebih lagi, akan ada karma buruk yang menimpa kita karena kita telah melanggar norma agama. Kemudian, sanksi pelanggaran norma hukum. Yang pertama, denda. Misalkan kalian tidak membawa SIM, pada saat ada operasi kalian kena tilang, kalian harus membayar denda. Dikucilkan, ya, dicemooh, bahkan kalian juga bisa mendapatkan hukuman penjara akibat dari pelanggaran norma hukum. Jangan sampai kita mendapatkan sanksi-sanksi tersebut. Untuk itu, ya, hendaklah kalian selalu menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kalian pasti tidak mau kan mendapatkan sanksi-sanksi tersebut. Jadi mulai dari sekarang tumbuhkan rasa kesadaran dari diri kita untuk selalu menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat dimanapun dan kapanpun kita berada, ya. Dan jadi tidak ada pengaruh dari yang lain. Jangan karena kita takut dengan sanksi atau takut dengan aparat, jadi kita itu berarti terpaksa menaati norma-norma tersebut. Harus tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Demikian penjelasan mengenai perilaku yang sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, saya beri contoh. Ya, di situ ada jenis norma, pelanggaran norma yang pernah kalian lakukan, kemudian sanksi yang pernah kalian dapat. Misalkan saya beri contoh yaitu norma kesopanan. Pelanggaran norma yang pernah dilakukan, berkata kotor kepada teman. Sanksi yang kalian terima, dikucilkan atau dijauhi teman-teman. Itu hanya sekedar contoh. Nanti kalian bisa mengganti dengan sikap lain yang pernah kalian lakukan, atau pelanggaran norma yang pernah kalian lakukan dan sanksi yang kalian dapatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada materi atau penjelasan yang belum kalian pahami, silakan tulis di kolom komentar dengan menyantumkan pertanyaan. Jangan lupa berikan nama dan kelas kalian, atau bisa ditanyakan langsung ketika pembelajaran berlangsung. Terima kasih, semoga bermanfaat. Marilah kita akhiri pembelajaran daring hari ini dengan membaca Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.